Shalom, selamat malam Gilgal yang murah. Diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Kita akan beribadah kepada Tuhan di malam hari ini. Bersama-sama kita siapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan di malam hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan, karena Engkau layak terima setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati ibadah youth kami secara online di malam hari ini. Engkau kiranya yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Amen. Engkau yang mempersiapkan kami Tuhan, anak-anak mudamu yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan siaran ini Tuhan. Engkau memberkati hati dan pikiran kami, persiapkan diri kami Tuhan agar kami benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Walaupun hanya lewat media sosial ini Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu Tuhan. Pakai kami semua di malam hari ini, baik kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, pemain musik dan tim PW yang ada, WL dan singers yang ada Tuhan memberkati, bahkan pembicara firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar Tuhan, itu boleh tersalurkan dengan baik. Setiap anak-anak muda-Mu boleh mendapat sesuatu untuk boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu di setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuliakan Tuhan di malam hari ini. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk memuji Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Bebaskan rohmu di malam hari ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak ditinggikan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang.
Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Namamu yang termulia yang kami sembah malam hari ini Tuhan. Tiada Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan selain Engkau Tuhan. Oh Yesus, makasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan tetap Engkau limpahkan dalam hidup kami. Malam hari ini Bapa, ketika hatimu disenangkan lewat pujian kami buka hati kami untuk mendengar isi hati Tuhan. Pengurapan Allah jadi bagian kami semua, hamba kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik di hati kami. Kami boleh menjadi pendengar firman-Mu, bahkan Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Berbicaralah Engkau bagi kami, menegur setiap kami, meneguhkan kami di malam hari ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir dan melawat setiap kami Tuhan di malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan malam hari ini kembali kita bertemu lewat ibadah online. Nah, saya yakin malam hari ini kita semua sudah menikmati ibadah, pujian, penyembahan, dan walaupun teman-teman berada di rumah, kita semua sehati di dalam memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Nah, malam hari ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali yang saya ambil dalam kitab Mazmur. Mazmur 127 ayat yang keempat. Sekali lagi Mazmur 127 ayat yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua. Nanti teman-teman yang ada di rumah mengikutinya dan membaca di dalam hati kita masing-masing. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Sekali lagi teman-teman, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Firman Tuhan malam hari ini saya akan berikan tema anak panah di tangan pahlawan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan atau siapa yang menulis Alkitab ini adalah dalam Mazmur 127 ayat 4 adalah Salomo sendiri. Nah saya yakin Salomo ketika dia menulis Mazmur 127 ayat 4, dia memiliki pengalaman juga ketika dia waktu masih muda. Ya, pengalaman-pengalaman pada waktu mudanya. Makanya dia tuliskan firman Tuhan ini dalam Mazmur 107 ayat 4. Bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Masa muda saudara, orang mengatakan sungguh senang. Ya, kehidupan di masa muda bebas. Tetapi ingat dengan baik saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak muda yang ada di dalam tangan Tuhan, kita harus berusaha menjadi anak-anak muda yang tampil beda dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari anak-anak muda yang tidak mengenal Tuhan. Malam hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat saudara, pada masa muda Salomo hidup saleh seperti ayahnya Daud. Dia mengikuti jejaknya Daud. Dia orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah di sini saudara, anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan di sini kalau kita melihat di dalam Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Jadi pahlawan yang dimaksud oleh Salomo di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada Bapa di sorga yang menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini pahlawan dengan anak panah. Saya yakin saudara, anak panah yang dibawa oleh pahlawan ke medan pertempuran saudara, itu adalah anak panah yang memiliki kualitas yang baik. Amin, saudara setuju? Anak panah yang memiliki kualitas yang baik. Tidak mungkin seorang pahlawan ketika dia akan berperang, dia akan membawa anak panah yang bengkok. Dia akan membawa anak panah yang tumpul. Tidak teman-teman. Saya yakin seorang pahlawan akan memilih anak panah yang terbaik. Dia tidak bengkok, dia lurus saudara. Dan dia memiliki ketajaman. Supaya ketika dia berperang dan menghadap musuh, maka anak panah itu akan tertancap
tepat di sasaran. Tetapi saudara, untuk menjadi anak panah ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Harus melewati proses. Makanya saudara, hari ini saya mau katakan, kita pemuda remaja GBI Gilgal Amurang adalah anak panah di mata Tuhan. Jadi anak panah di mata Tuhan adalah anak panah yang siap untuk diproses. Kalau ada anak panah yang mulai tumpul, pasti akan diasah lagi. Kalau ada anak panah yang bengkok, pasti akan diluruskan lagi. Jadi malam hari ini saudara, satu kebanggaan bagi kita, kita adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang penting di tangannya Tuhan. Oleh sebab itu bersiaplah kita sebagai generasi muda. Harus ditajamkan, harus diluruskan dari sifat dan karakter kita yang tidak baik. Nah malam hari ini firman Tuhan saudara, menegur kita semua sebagai anak-anak muda. Harus menjadi anak-anak panah yang terbaik di mata Tuhan. Kita akan masuk dalam perenungan saudara. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai anak panah. Kita harus berani mengambil keputusan untuk tetap berada di tangan pahlawan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau sudah berada di tangan pahlawan Tuhan Yesus Kristus, berarti kita seperti saya katakan tadi siap untuk diproses, siap untuk dibentuk. Dan anak panah yang berkualitas tidak akan memprotes, tidak akan protes. Ya, ketika kita dibentuk, ketika kita diasah, diluruskan, kita tidak akan memprotes. Ya, tetap kita mau berkata Tuhan terserah. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya sebagai anak panah pasti yang terbaik. Itu saja saudara. Tidak akan protes. Nah kalau anak panah ini tidak tajam, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan tertusuk, ya. Tidak akan menembus kalau dia tidak tajam. Malam hari ini saudara, sebagai generasi muda adalah anak-anak panah di tengah keadaan dunia seperti ini. Ya, keadaan bangsa seperti ini. Pergaulan akhir-akhir ini sangat menakutkan. Ya, anak-anak muda banyak terjerumus di dalam narkoba. Anak-anak muda banyak terjumus dalam seks bebas, pergaulan bebas. Nah kalau kita sebagai generasi muda gereja adalah anak panah di tangan pahlawan, kalau tumpul, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau anak muda di GBI Gilgal Amurang bengkok, kita tidak akan tepat sasaran. Maka pentingnya bagi kita saudara, sebagai generasi muda, harus siap diproses, harus siap diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara, yang setuju coba katakan amin. Haleluya. Nah apa yang harus dimiliki anak panah? Anak panah yang berada di tangan pahlawan harus kuat. Amin. Anak panah di tangan pahlawan itu harus kuat. Memiliki ketajaman, tidak mudah patah, stabil kerohaniannya. Sekali lagi saya mau katakan, harus stabil kerohaniannya. Kadang kita hidup rohani ketika kita berada dalam gereja. Hidup rohani ketika kita berada dalam satu komunitas kita yang ada komunitas gereja yang dikenal sekarang Komsel. Kelihatannya rohani. Tetapi saudara ketika kita keluar, berada di sekolah, di tempat kita bekerja, di lingkungan, akhirnya keluarlah yang aslinya. Anak panah yang berada di tangan pahlawan harus kuat, tahan banting. Ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup, dia tidak akan meninggalkan persekutuan. Dia akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena dia kuat. Dan tidak mudah patah. Patah semangat. Ya, ketika orang membuli kita, kita tidak patah semangat. Ketika ada orang menceritakan kejelekan, menggosipkan kita tidak akan mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena kita adalah
anak-anak panah yang berkualitas di tangan pahlawan, yaitu Bapa di surga. Yang dimaksudkan firman Tuhan di sini, saudara, bukan hanya kekuatan fisik saja, tetapi bagaimana anak-anak muda yang ada di GBI Gilgal Amurang memiliki kekuatan iman. Amin. Sekali lagi katakan kekuatan iman. Tanpa iman, saudara, kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Kita mudah jatuh. Kita mudah jatuh. Dibutuhkan iman. Nah, kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, saudara, ada seorang tokoh Alkitab. Dia hanya mengandalkan kekuatan, tetapi dia tidak bersandar lagi kepada Tuhan, yaitu Simson. Ingat sekali lagi, yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan fisik saja, walaupun generasi muda terkenal dengan kekuatan fisik. Karena memang masih muda, kuat, gesit. Tetapi yang Tuhan inginkan sebagai anak panah yang berkualitas harus kuat iman. Ya, amin saudara. Harus kuat iman kita. Supaya sekali lagi saya katakan tidak akan goyah oleh apapun. Tidak akan terpengaruh oleh apapun, saudara. Teman mau ajak kita ke dunia gelap, kita katakan tidak. Aku sudah hidup di dalam terangnya Tuhan. Amin. Aku sudah hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah, apa yang harus dimiliki anak panah? Yang kedua adalah anak panah yang berada di tangan pahlawan memiliki pikiran yang positif. Sekali lagi, anak panah ketika dia berada di tangan pahlawan, dia memiliki pikiran yang positif. Sekali lagi saudara, konsep anak panah tidak pernah selama Hosea dari umur kecil sampai sekarang sudah 38 tahun. Tidak pernah Hosea melihat anak panah itu mundur. Benar teman-teman? Tidak pernah anak panah itu mundur. Tetapi yang saya lihat, anak panah itu ke depan. Artinya saudara, anak panah yang berkualitas di tangan pahlawan, dia selalu memandang jauh ke depan. Memiliki pikiran yang positif. Jangan karena ada hambatan, ya, di depan ada pergumulan, ada masalah, sudah lemah. Kita meninggalkan Tuhan. Kita sudah meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita memandang jauh ke depan, kita akan diperlengkapi oleh Bapa di surga. Kita akan memiliki keberanian. Nah, keberanian di sini saudara artinya kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk menginjil. Amin. Siap untuk memberitakan firman Tuhan. Siap untuk melayani. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak panah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Anak-anak panah yang berkualitas di tangan pahlawan. Memiliki pikiran yang positif. Tidak minder. Dan tidak melihat ke belakang masa lalunya. Ya, setiap kita kan pasti memiliki masa lalu. Siapa yang tidak memiliki masa lalu yang sangat kelam? Semuanya kita pernah mengalaminya. Saya juga kalau mau saksikan masa lalu Hosea sangat gelap. Tetapi kan tidak mengingat kembali dosa-dosa di masa lalu. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang terbaik di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang terbaik di mata Tuhan. Jadi mari kita pandang ke depan. Biar orang lain mengatakan engkau orang yang tidak berguna. Tetapi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, anak-anak muda yang hidup di dalam Tuhan, sudah berada di tangan Tuhan, kita harus katakan Tuhan Yesus itu baik. Saya tetap akan melayani Tuhan. Amin. Saya tetap akan melayani Tuhan. Jadi malam hari saudara, belajarlah untuk berpikir positif. Berpikirlah positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Belajarlah saudara sebagai generasi muda, harus berpikir yang positif. Jauhkan setiap pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Amin. Jauhkan. Berpikir negatif tentang orang lain, dijauhkan. Kita harus belajar segala sesuatu. Di saat kita memulai hari, berpikirlah positif. Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini saya diberkati. Hari ini saya ada dalam lindungan Tuhan. Belajarlah saudara berpikir yang positif. Supaya kita menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Anak-anak panah yang berkualitas di tangan pahlawan. Malam hari teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara harus benar-benar menjaga kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda, harus menunjukkan karakter ilahi di dalam pergaulan kita. Supaya orang melihat ketika kita ada karakter ilahi dalam kehidupan kita, orang-orang pun akan tertarik dengan kita. Orang-orang pun akan dimenangkan lewat sifat dan karakter kita setiap hari. Ingat dengan baik, sekali lagi saya mau katakan, kita adalah anak-anak panah yang berkualitas di tangan pahlawan, yaitu di tangan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, saya yakin dan percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan janganlah kita mempermalukan. Jangan, sekali lagi saya mengatakan, jangan kita mempermalukan pahlawan dengan karakter kita yang tidak baik. Amin. Jangan kita mempermalukan pencipta kita, pemilik hidup kita, dengan perkataan-perkataan kotor kita, dengan sifat karakter kita yang tidak bagus. Tetapi marilah sebagai anak-anak muda harus tunjukkan kualitas kita. Walaupun kita berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak muda. Karena kita adalah anak-anak panah yang spesial di mata Tuhan. Malam hari ini saudara yang berada di rumah, biarlah lewat firman Tuhan ini, kita semua sebagai anak muda ditegur, diingatkan kembali supaya tetap menjaga hidup kita, hidup yang berkenan di mata Tuhan. Amin, firman Tuhan. Malam hari ini saudara, saya undang semua yang ada di rumah bangkit berdiri dan kita akan berdoa malam hari ini. Saya akan berdoa untuk teman-teman semua. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami anak-anak muda GBI Gilgal Amurang sangat bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak muda yang spesial di mata-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak muda yang berkualitas ketika kami berada di tangan seorang pahlawan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, mau menginjil, menjangkau jiwa bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu malam hari ini, kami semua dikuatkan kembali. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak muda yang berpikir positif. Tidak mau ada pikiran yang negatif. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, setiap anak-anak muda yang ada di GBI Gilgal Amurang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, yang berkenan di mata Tuhan, pekerjaan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah Youth GBI Gilgal Amurang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.